Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Zen Framework, yaitu arsitektur, komponen, dan implementasi keamanan. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Syafira dengan NPM 52303111087. Saya Mikdal Darlian Oina dengan NPM 52303111097. perkenalkan nama saya Eka Arinanta, NPM 52303111109. Di sini kami akan menjelaskan Zen Framework yang terdiri dari arsitektur, komponen, dan implementasi keamanan. Yang melatar belakangi dari Zen Framework ini yaitu adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, menuntut adanya sistem pengembangan web yang terstruktur, aman, dan efisien. Dalam konteks ini, kebutuhan akan framework yang mampu menyediakan arsitektur yang kuat dan mendukung pengembangan aplikasi berskala besar menjadi semakin penting. Nah, Zen Framework ini hadir sebagai salah satu framework PHP yang dikembangkan oleh Zen Technologies dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan dalam membangun aplikasi web berbasis enterprise. Framework ini dikenal memiliki arsitektur modular, tingkat keamanan yang tinggi, serta fleksibilitas dalam pengelolaan komponen yang dapat digunakan secara terpisah. Selain itu, Zen Framework juga banyak diadopsi oleh berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan karena kemampuannya dalam menangani aplikasi dengan kompleksitas yang tinggi serta dukungan terhadap standar industri dan keamanan modern. Selanjutnya, yaitu adalah sejarah dari Zen Framework ini. Nah, yang pertama adalah pada tahun 2006, yaitu rilis JF1 atau komponen modular basis PHP 5. Nah, selanjutnya pada sejarah yang kedua, yaitu pada tahun 2012, JF2, peningkatan performa, dependency injection, serta event driven. Oke. Dan yang ketiga, pada tahun 2016, yaitu JF3, lebih ringan dan kompatibel dengan PHP 7+. Nah, secara yang keempat yaitu pada tahun 2020 migrasi ke Laminas project di bawah Linux Foundation. Nah, secara yang kelima yaitu fokus pada enterprise. Nah, great arsitektur dan keamanan berlapis. Alasan menggunakan Zen Framework yaitu yang pertama adalah arsitektur MVC yang kuat dan fleksibel. Yang kedua, yaitu komponen modular dan reshuffle atau dapat digunakan secara terpisah. Nah, yang ketiga yaitu adalah ORM, doktrin dan berbagai database. Yang keempat itu adalah Vector Security built-in, yaitu terdiri dari authentication, ACL, filtering, dan escaping. Nah, yang kelima adalah kompabilitas tinggi dengan standar web modern, yaitu terdiri dari REST, SOAP, JSON, dan XML. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari arsitektur MVC. Yang pertama adalah pemisahan tanggung jawab. Jadi dalam MVC, setiap bagian memiliki perannya masing-masing. Model mengelola logika dan data, view menampilkan antarmuka ke pengguna, sedangkan controller mengatur alur aplikasi. Nah, dengan pembagian ini, kode menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Kedua, arsitektur ini membuat kode lebih terstruktur. Jadi, struktur aplikasi menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan setiap bagian tidak saling bergantung satu sama lain. Ini membantu mencegah terjadinya spaghetti code atau kode yang berantakan. Yang ketiga, sistem menjadi mudah dikembangkan dan dipelihara. Jadi, jika ada perubahan di tampilan, logika bisnis tidak perlu diubah sehingga proses pengembangan lebih cepat dan aman. Keempat, arsitektur MVC mendukung kerja tim. Jadi, front-end developer bisa fokus di bagian view, sementara back-end developer mengerjakan model dan controller tanpa saling mengganggu satu sama lain. Dan yang terakhir, MVC membuat kode lebih reusable dan mudah diuji. Jadi setiap komponen dapat digunakan kembali di modul lain dan memudahkan proses pengujian unit karena fungsinya sudah terpisah dengan jelas.
Jadi secara keseluruhan, arsitektur MVC ini menjadikan aplikasi lebih rapi, mudah dikelola, dan efisien dalam pengembangannya. Selanjutnya, pada slide ini kita dapat melihat diagram arsitektur model view controller pada Zen Framework. Nah, diagram ini menunjukkan alur komunikasi antara user, view, controller, dan model. Semua interaksi dimulai dari view, yang kemudian diteruskan ke controller untuk diproses. Selanjutnya, controller meminta model untuk mengambil data dari database. Nah, hasilnya akan dikirim kembali ke view, yang kemudian untuk ditampilkan kepada pengguna atau user. Dalam Zen Framework, alur ini diatur oleh beberapa komponen utama. Setiap permintaan pengguna pertama kali masuk melalui Zen Controller Phone yang berfungsi sebagai phone controller. Nah, ini. Kemudian komponen ini membaca URL, menentukan controller yang sesuai, dan meneruskan permintaan untuk diproses. Sebagian controller yang diwakili oleh Zen Controller Action menjalankan logika aplikasi, memanggil model untuk mendapatkan data, dan menentukan tampilan yang akan digunakan. Nah, selanjutnya Zen View bertanggung jawab untuk merender hasil akhir ke dalam format HTML atau format lain yang dapat dilihat oleh pengguna. Sementara itu, model diimplementasikan menggunakan ZenDB atau ORM Doctrine untuk mengelola data dari basis data. Jadi, secara keseluruhan, alur ini berjalan dalam urutan user, view, controller, model, database, kemudian dari database, controller, view, user, sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Selanjutnya, komponen utama Zen Framework dan fungsinya. Yang pertama, ada Zen Controller yang berfungsi untuk melakukan routing dan dispatching request. Artinya, komponen ini mengatur kemana setiap permintaan pengguna diarahkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya, Zen View, yaitu digunakan untuk proses rendering atau menampilkan tampilan antarmuka kepada pengguna. Selanjutnya ada ZenDB, yaitu berperan sebagai lapisan abstraksi untuk koneksi database. Dengan komponen ini kita bisa berinteraksi dengan berbagai sistem database tanpa menulis query SQL secara langsung. Berikutnya ada ZenForm, yaitu membantu dalam pembuatan form serta validasi input secara otomatis sehingga data yang masuk ke dalam sistem lebih aman dan terkontrol. Selanjutnya, keamanan data, yaitu ada ZenOut dan ZenACL yang menangani proses autentikasi dan pengaturan hak akses pengguna atau otorisasi pengguna. Dan yang terakhir ada komponen seperti ZenCase, ZenLog, dan ZenSession yang dimana komponen-komponen ini berfungsi untuk melakukan caching, pencatatan log aktivitas, serta manajemen sesi pengguna atau user. Jadi semua komponen ini bersifat modular, jadi kita bisa menggunakan hanya bagian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, slide ini membahas terkait cara Zen Framework menangani database baik lewat ZenDB maupun integrasi dengan doktrin ORM. Mulai dari ZenDB, dia menyediakan adapter untuk koneksi dan pola table gateway atau row gateway yang memetakan tabel di kelas PHP. Contohnya, tabel gateway memudahkan operasi create, read, update, dan delete tanpa menulis SQL secara manual. Ini membantu menghindari kesalahan query manual dan mempermudah maintenance. Kemudian ZenDB juga mendukung Query Builder untuk menuliskan query kompleks dengan cara yang lebih terstruktur. Di bawah ini contoh singkat penggunaan Table Gateway, yang dimana kode ini sudah menangani eksekusi query dan menghasilkan row set yang bisa diiterasi secara langsung. Sementara itu, doktrin ORM menawarkan pendekatan berbeda, yang dimana mendukung Object Relational Mapping dengan doktrin entitas atau entity, yang direpresentasikan sebagai kelas PHP lengkap dengan anotasi atau konfigurasi mapping ke dalam tabel dan relasi antar entitas. Doktrin cocok untuk model domain yang kompleks karena memudahkan handling relasi many-to-many, lazy loading, lifecycle callbacks, dan unit of work pattern. Kelebihan doktrin
adalah kode yang lebih fokus pada domain model, otomatisasi relasi, dan fitur migrasi skema. Kekurangannya adalah learning curve dan overhead performa bila tidak dioptimalkan dengan strategi fetch atau indeks yang tepat. Jadi pilihan antara Zen, DB, dan Doctrine sering bergantung pada kebutuhan proyek. Jika ingin kontrol SQL yang lebih eksplisit dan performa yang lebih deterministik, menggunakan Zen DB. Jika ingin bekerja dengan model domain relasi kompleks dan kemudahan pemetaan objek, Doctrine bisa sangat membantu. Dalam praktik enterprise, tidak jarang tim menggabungkan keduanya, menggunakan Doctrine untuk domain layer dan ZenDB untuk query reporting yang butuh optimasi SQL langsung. Dengan begitu, kita dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing sesuai dengan konteks. Baik, selanjutnya adalah authentication dan auto rejection. Zen Framework memiliki dua komponen utama untuk keamanan sistem, yaitu ZenOut dan ZHL. Komponen ZenOut digunakan untuk melakukan autentikasi atau proses verifikasi data pengguna, yaitu memastikan bahwa orang yang mengakses sistem benar-benar merupakan pengguna yang sah. Proses ini dapat dilakukan dengan memeriksa data login dari database, menggunakan layanan pihak ketiga seperti OAuth. Misalnya, login melalui Google atau Facebook, maupun sistem keamanan perusahaan seperti LDAP. Zen Framework juga mendukung multifaktor authentication untuk memberikan lapisan keamanan tambahan, misalnya seperti dengan mengirimkan kode verifikasi ke email atau ponsel pengguna. Sementara itu, ZHL berfungsi untuk melakukan otorisasi, yaitu menentukan apa saja yang boleh diakses oleh pengguna setelah berhasil login. Otorisasi dilakukan berdasarkan role atau peran pengguna seperti admin, user, atau guest, dan resource atau halaman atau data tertentu yang ada di sistem. Dengan adanya sistem HCL, pengembang dapat mengatur bahwa seorang admin memiliki hak untuk menambah, mengubah, dan menghapus data, sedangkan pengguna hanya dapat melihat data. Kombinasi kedua komponen ini menjadikan Zen Framework memiliki sistem keamanan yang kuat dan fleksibel, sehingga cocok digunakan pada aplikasi enterprise seperti sistem keuangan, portal karyawan, dan layanan pemerintahan yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya, keunggulan Zen Framework. Yang pertama, struktur modular dan dapat diperluas. Zen Framework memiliki struktur modular yang artinya setiap komponen dapat digunakan secara terpisah tanpa perlu memuat seluruh framework. Hal ini membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih fleksibel dan efisien. Kedua, dukungan arsitektur event-driven yang memungkinkan sistem respon suatu kejadian tertentu seperti login, error, atau request secara otomatis. Arsitektur ini membuat aplikasi lebih dinamis dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kompatibel dengan Composer dan PSR standar. Zen Framework telah mendukung Composer sebagai manajer paket PHP modern dan mematuhi standar PSR atau PHP Standard Recommendation. Hal ini memastikan kode yang dihasilkan tetap mengikuti standar industri sehingga lebih mudah dikelola dan dikembangkan oleh banyak programmer. Yang keempat, keamanan tinggi dengan lapisan autentikasi bawaan, serta proteksi terhadap berbagai serangan cyber seperti XSS dan CSRF. Yang kelima, dapat digunakan untuk REST API dan web service berbasis SOAP, JSN, atau XML. Selanjutnya, perbandingan dengan framework lain. Di sini menampilkan perbandingan Zen Framework dengan Laravel dan CodeIgniter dari berbagai aspek. Dari segi fokus pengembangan, Zen Framework ditunjukkan untuk aplikasi berskala enterprise yang menuntut kestabilan dan keamanan tinggi. Laravel berfokus pada pengembangan cepat dengan sintaks yang lebih sederhana. Sedangkan CodeIgniter menonjol karena sifatnya yang ringan dan mudah digunakan. Dari segi arsitektur,
Yen Framework menggunakan MVC yang modular dan event-driven, sehingga lebih fleksibel. Laravel juga menggunakan arsitektur MVC, namun lebih tertutup karena strukturnya sudah ditentukan oleh framework. Sementara Coordinator memakai versi MVC yang sangat sederhana dan cocok untuk proyek kecil. Selanjutnya, ORM atau Object Relation Mapping. Yen Framework mendukung doktrin ORM dan Zen atau DB yang mampu menangani relasi kompleks antar tabel database. Laravel menggunakan Eloquent ORM yang lebih mudah digunakan, tetapi kurang fleksibel untuk sistem besar. Coordinator tidak memiliki ORM bawaan sehingga pengembang harus menulis query SQL secara manual. Dari sisi security, Yen Framework memiliki keunggulan karena sudah dilengkapi dengan sistem autentikasi dan otorisasi bawaan. Sedangkan Laravel hanya mengandalkan middleware dan Coordinator memiliki fitur keamanan yang lebih sederhana. Untuk performa, Coordinator merupakan framework yang paling cepat karena ringan. Laravel berada di posisi tengah dan Yen Framework cenderung lebih berat namun stabil karena membawa banyak komponen tambahan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Zen Framework sangat cocok digunakan untuk proyek besar dan profesional yang mengutamakan keamanan dan struktur kode yang kuat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Yen Framework merupakan fondasi kuat dalam pengembangan aplikasi web berskala besar karena memiliki stabilitas, keamanan, dan skalabilitas yang tinggi. Framework ini dirancang dengan arsitektur MVC yang membantu pengembang membangun aplikasi secara terstruktur dan mudah dipelihara. Selain itu, Yen Framework mengikuti prinsip solid dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, yang membuat kode menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan kembali di masa depan. Dukungan terhadap ORM serta sistem autentikasi dan orientasi yang kompleks jadikan Yen Framework sangat andal untuk aplikasi dengan kebutuhan keamanan tinggi. Meskipun kini proyek ini telah bermigrasi menjadi Laminas Project di bawah naungan Linux Foundation, namun relevansi dan kekuatan tetap terjaga. Banyak organisasi besar dan instansi pemerintah masih mengandalkan framework ini karena kestabilannya. Jadi, Jarum Framework atau Laminas Project merupakan solusi tepat untuk membangun aplikasi enterprise yang menuntut keamanan, keandalan, dan kemudahan pemeliharaan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.